Hai Closeters, welcome to Closet Mamanials YouTube channel bareng aku Puitika dan aku Cinda dalam series Mamanials 101. Di Mamanials 101 ini kita akan ngobrolin seputar parenting atau dunianya para moms. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga like video-video kita supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Setelah kurang lebih 2 tahun nih kita di masa pandemi ya kan, kita udah mulai terbiasa untuk work from home ataupun juga school from home. Nah tapi sekarang ini nih semenjak PPKM sepertinya udah mulai turun level gitu ya, udah mulai diberlakukan juga untuk sekolah tatap muka. Nah, Closeters, gimana nih? Kira-kira lebih nyaman untuk anak sekolah di rumah atau tatap muka sih? Karena kita dengar-dengar banyak pro kontra juga ya Kak, gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam, tentunya aku dan Kak Puitika nggak akan ngobrol berdua aja. Kita akan undang psikolog anak, yaitu Kak Yohana Teresia. Hai semuanya, nama saya Yohana Teresia, saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Nah, saat ini saya sedang berpraktek dan menerima telekonsultasi di platform yang namanya Parenting 911 Indonesia. Lalu saya juga bisa menerima konsultasi langsung di MCTI atau Music Therapy Center Indonesia. Oke, nah tadi nih Yohana kita udah sempat menyinggung juga kalau hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang SFH atau School from Home versus sekolah tatap muka. Iya. Kalau ngomongin plus minus dari School from Home itu plusnya adalah mereka bisa bersekolah di rumah gitu ya untuk SFH. Di ibaratnya lingkungannya itu bisa kita kontrol lah ya. Jadi ngerasa lebih safe, lebih secure gitu kan. Nah kalau ngomongin kekurangannya sebenarnya gini, apalagi untuk kita yang mungkin punya anak-anak usia playgroup. Dari namanya aja udah playgroup kan, berarti bermain bersama grup gitu. Sedangkan sekarang kalau di SFH itu dilakukannya tuh melalui layar gitu kan, jadi nggak benar-benar ada esensi bermainnya gitu. Berikutnya adalah kalau kekurangannya lagi gitu ya, rentang fokus anak itu tuh biasanya lebih terbatas kalau secara online dibanding pada saat kita menerima pelajaran gitu ya secara langsung. Nah kalau dari Sekolah tatap muka. Kalau sekolah tatap muka pastinya plusnya kan anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman sebaya, bertemu dengan gurunya, dan meminimalisir mereka takut ketemu orang baru. Oh iya benar. Tapi minusnya anak-anak itu cenderung nggak bisa menjaga penerapan protokol kesehatannya. Bener, betul banget. Apalagi nih ya, ini benar-benar kejadian nyata banget sama teman aku gitu ya. Pas nemenin anaknya untuk sekolah di sekolah gitu ya. Terus tiba-tiba pas keluar kelas, temen aku kaget kok maskernya beda gitu. Ternyata pas ditanya katanya, iya soalnya punya temennya maskernya lebih lucu dan mereka tukeran. Oke. Oh my god, itu panik lah ya langsung kan. Tapi untungnya nggak kenapa-napa sih, masih dilindungi. Cuman kebayang ya maksudnya bener kata Cinda tadi gitu, anak-anak masih susah nih untuk diterapkan benar-benar dikomunikasikan untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Belum lagi kalau mereka suka main lari-larian, pakai masker kan mungkin ngap gitu ya. terus buka gitu. Itu kan berdasarkan aku dan Cinda nih yang mungkin masih awam gitu ya dari mata orang tua gitu. Nah tapi dari mata seorang psikolog itu sebenarnya gimana sih antara SFH dan juga sekolah tatap muka? Jadi berdasarkan survei ini, ternyata anak-anak itu juga mengalami yang namanya stres loh. Terutama anak-anak yang tadinya sudah sekolah tatap muka, tiba-tiba hidupnya tuh di luar sekolah diambil gitu, harus stay at home dan ketemu teman-temannya lewat layar. Nah terus coba kita penasaran kan nih, kenapa ya anak-anak ini stres? Apa sih yang menjadi masalah mereka? Ternyata berdasarkan hasil survei, mereka itu stres karena satu, tidak bisa bersosialisasi dengan maksimal bersama teman-temannya. Lalu yang kedua, masalahnya adalah mereka ternyata merasa kesulitan, terhambat untuk menerima ilmu pengetahuan yang ingin ditransfer oleh guru ke mereka. Kenapa? Mereka bilang,
frustasi tahu, mau belajar aja harus mengandalkan koneksi internet. Betul. Lalu rasa frustasi ini semakin diperparah dengan kurangnya support system yang memadai di rumah. Jadi meskipun mama papa di rumah, kan mama papa work from home nih. Iya. Tapi bukan berarti mama papa dibebas tugaskan, betul ya? Nah, akhirnya anak-anak juga punya kecenderungan nih, kalau ada mama papa di rumah, pasti kalau ada masalah, orang pertama yang dicari adalah mama papanya. Betul. Bukan pengasuhnya, gitu ya. Nah, ketika dia mengalami kesulitan, misalnya koneksi internetnya mati nih ya, dia nyari mama papanya, mama tolong mama. Tapi mamanya lagi telepon orang, lagi ngurusin kerjaannya, nggak bisa diganggu dong, jam kerja. Akhirnya anak semakin merasa, aduh, aku nih sendirian ya. Aku nih nggak ada yang bisa ngertiin aku nih, aku stres banget dengan keadaan ini. Nggak ada yang bisa bantuin aku, nggak ada yang bisa memberikan solusi. Nah, akhirnya nggak heran banyak mama-mama, papa-papa yang datang ke psikolog di masa pandemi ini dan mengeluhkan, kok anak saya ada perubahan perilaku. Bahkan sampai ke perilakunya juga jadi berubah ya, di luar dari waktu sekolah gitu ya. Jadi kok anak saya perilakunya sedikit-sedikit marah-marah. Satu. Kedua, kok emosi anak saya jadi meledak-ledak. Kayak apa-apa gampang marah deh gitu. Terus yang terakhir, kok performa belajar anak saya padahal di rumah nih, tapi menurun. Ada apa dengan anak saya? Nah, ada tipe anak yang jadinya seperti ini kalau SFH. Tapi ada juga tipe anak yang jadi demotivasi belajar. Apa itu? Maksudnya jadi tidak terpicu untuk menjadi lebih baik dalam urusan belajar mengajar. Kenapa? Karena terlalu banyak support system. Dalam arti apa? Aji mumpung anaknya di rumah ya. Jadi ini saatnya untuk mendongkrak nilai anak. Makanya tugas-tugas yang kerjain lalu kalau ujian ada sesuatu yang di kolom mejanya anak, itu orang tuanya ngebantuin, itu jawabannya ini gitu. Nah, jadi banyak ya ragamnya ya, dampak SFH ini memang beragam sekali terhadap anak. Bahkan ada temen aku juga yang benar-benar sampai akhirnya mencari tenaga expert gitu ya, ke psikolog gitu untuk meminta bantuan sebenarnya, karena bukan hanya anaknya aja yang stres, tapi ibunya juga. Jadi mereka emang datangnya bareng-bareng, ibu dan anak, karena merasa si ibu ini, anak gue nggak bisa nih sekolah dari rumah. Jadinya apa? Jadinya dia marah-marah gitu. Temen aku ini benar-benar nggak bekerja gitu ya, jadi full time ngurusin anaknya. Mungkin juga jadinya marah-marah karena ekspektasinya tadi itu ya lebih tinggi gitu kan, tapi merasa tidak mendapatkan itu, jadinya makin marah-marah. Nah, anaknya jadi makin takut belajar gitu, karena ngerasa kayak kok mama aku marah-marah terus, jadinya nggak enjoy nih belajarnya gitu. Sedangkan kalau tadi kan mungkin yang dikasih tahu adalah anak yang sebelumnya belajarnya di sekolah, terus sekarang harus belajar dari rumah gitu. Kalau anaknya teman aku ini benar-benar dari awal tuh sekolah di rumah gitu, jadi ngerasanya kayak aduh nggak fun nih belajar gitu, dia nggak menemukan funnya belajar. Betul. Memang sih ya, aku mengaku ya, untuk anak-anak di bawah 5 tahun sebenarnya tuh banyak orang yang bilang, apa sih yang dikejar dari anak umur 5 tahun? Biar cepat baca kah? Biar cepat tulis kah? Gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang terpenting adalah kita menanamkan konsep kalau belajar itu menyenangkan. Betul. Kita asah rasa ingin tahu dia. Kalau kamu tahu banyak hal, itu menjadi hal yang baik buat hidup kamu. Itu yang harusnya kita tanamkan. Makanya kalau nyari sekolah-sekolah anak-anak TK, kebanyakan kan kita ngeliatnya anaknya diajak main-main doang. Ya karena memang itu esensi belajarnya. Malah sekarang banyak juga yang melihatnya ke Montessori karena lebih banyak praktek. Betul sekali. Belajar dari memang kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi memancing rasa ingin tahunya mereka lebih tinggi. Gitu. Wah, menarik nih. Nah, terus tadi kan itu kalau yang udah pernah bersekolah gitu ya di sekolah tatap muka, terus harus sekolah dari online. Betul. Nah, kalau untuk yang dari awal memang sudah sekolah from home itu gimana tuh? Itu pergulatannya nanti kan, pada saat anaknya mau masuk sekolah tatap muka. Nah, ya, betul. Udah banyak nih orang tua yang mulai
bingung, ini gimana nih anakku nanti ya, satu masalah prokes, nanti anaknya bisa atau enggak dilepas di sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau terkait hal ini biasanya ada 2 hal umum yang dialami anak ketika pertama kali masuk sekolah. Yang pertama adalah yang namanya separation anxiety. Yang kedua adalah mungkin ada masalah di sosialisasi. Nah, kalau separation anxiety itu seperti apa sih? Gambarannya ini ya, anak-anak kalau dibawa ke sekolah tuh langsung kayak anak lala, mau sama mama papanya gitu, bener-bener ketakutan, takut ditinggal, takut mama aku tinggal di sini, takut mama buang aku gitu loh. Dia merasa tidak aman mengeksplorasi lingkungannya karena jauh dari orang tua. Lalu masalah yang kedua, mereka sudah terbiasa di rumah, akhirnya nggak tahu gimana cara membangun interaksi yang baru dengan orang yang baru ia temui. Nah, hal ini bisa semakin parah apabila anak memang sudah terbiasa di dalam rumah saja. Karena apa? Coba perhatiin ya, kalau di rumah itu kan anak cenderung dilayani. Urusan makan aja, jam 12 teng, ayo sini, naik high chairmu. Naik didudukin, terus anaknya diem cuman mangap. Iya kan? Nah, tapi berbeda kalau di sekolah. Kalau dia ke sekolah kan dia nggak bisa seperti itu. Dia harus ada effort ya. Harus datang ke tasnya, locker yang tempat dia taruh tas, dia buka tasnya, dia ambil tempat makannya, dia buka tuh tempat makannya, dia suap sendiri. Itu butuh tugas-tugas kecil tuh ibaratnya ya, yang tidak biasa dia lakukan saat di rumah. Nah, akhirnya bagaimana ketika anak sampai di sekolah? Ya mereka jadi kewalahan. Jadi mereka merasa itu sesuatu yang menakutkan. Aduh, aku nggak bisa nih sendirian, aku nggak bisa, nggak ada mamaku, nggak ada susterku atau siapapun gitu. Jadi mereka butuh waktu lebih lagi untuk mengasah keterampilan dan kemandiriannya. Nah, berarti nih, ini kan sebentar lagi kayaknya sudah mulai diberlakukan seutuhnya tatap muka gitu kan, kita harapannya seperti itu. Nah, berarti sekarang ini adalah waktunya untuk mereka juga simulasi kali ya, belajar. Berarti sekarang udah mulai nggak usah disuapin, mulai ngambil makanannya sendiri misalnya gitu ya. Mulai disounding, nanti kamu ke sekolah loh, sekolah itu seperti apa sih? Bisa pendekatannya lewat baca buku cerita, itu bisa kok. Atau misalnya kalau anak-anak suka nonton ya, kalau ada tontonan kan banyak tuh yang first day of school tuh ngapain aja sih? Bener-bener. Jadi bikin anak tuh penasaran dan merasa, oh ternyata sekolah itu menyenangkan ya. Jadi nunggu-nunggu momen untuk bisa sekolah gitu ya. Kita harus memberikan informasi sekolah itu seperti ini, nanti nih kamu ketemu teman-teman baru, teman-teman baru seperti ini, kamu bisa main bersama-sama. Nah, kita ceritain semuanya gitu. Nah, sebenarnya nih aku lagi bertanya-tanya, lagi diskusi juga sama suamiku. Better kita nggak usah aja masukin ke playgroup, jadi langsung aja ke TK gitu ya. Karena jujur kalau mesti di rumah aja, kita merasa kayak esensinya nggak dapet gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa nggak sih nge-skip playgroup dan langsung ke TK, atau justru itu janjian kenapa-napa gitu? Jadi anak itu perlu masuk playgroup atau enggak, atau mau langsung skip ke TK aja atau bahkan ke SD aja, itu depends on bagaimana di rumahnya. Orang tuanya siap nggak untuk menjadi tenaga pengajar bagi si anak ini. Karena biar bagaimana nanti pada saat SD ada standar-standar tertentu kan yang harus dicapai anak kalau mau masuk sekolah tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita yakin aku bisa kok menjadi guru buat anak aku bisa menjadi edukator yang baik buat anak-anak aku, ya go ahead. Di masa pandemi ini kan anak-anak jadi terbatas nih main di luar. Nah, disitulah katanya peran orang tuanya katanya harus bisa jadi teman sama kan jadi orang tua juga. Nah, itu gimana sih biar membedakan peran antara orang tua menjadi orang tua sama orang tua menjadi teman bagi si anak? Kalau hal ini tergantung dari pendekatan dan situasi kondisinya. Kalau misalnya case by case ya kita lihat, kalau anak kita buat suatu kesalahan, let's say seperti itu. Nah, kita harus posisikan diri kita sebagai siapa nih? Sebagai orang tua nih ya. Sayang, kamu tadi ngapain? Orang tuanya juga bukan orang tua yang otoriter ya, yang langsung kalau misalnya numpain gelas, apa-apaan nih gitu ya, langsung jadi ibu sendiri. Iya, nggak gitu. Jadi orang tua sekaligus teman tepatnya. Jadi kita harus bilang, oh kamu tadi nggak sengaja menumpahkan itu. Jadi sebaiknya harus bagaimana ya?
Kalau dia clueless ya, masih umur 2 tahun kadang-kadang bingung, ngapain nih jawabannya? Apa ya gitu ya. Nah, oke. Kita coba yuk bantuin mama yuk, mama bantuin kamu bersihin ini supaya nanti kalau kamu lewat nggak kepleset. Kita ambil apa ya? Kita ambil kain lap yuk. Nih kamu pakai kain lap ini, mama pakai kain lap yang ini. Kita sama-sama bersihin. Jadi setiap kejadian yang ada di rumah itu jangan dijadiin drama yang kayak drama Korea gitu ya. Kayak fluktuatif banget gitu. Tapi jadikan itu ajang dan opportunity untuk bisa mengajarkan sesuatu hal yang baik buat anak. Nah kalau seandainya udah terlanjur nih gitu kan, salah nih, kurangnya ilmu dari si orang tua ini misalnya, numpahin tuh kan tumpah gitu kan. Nah apakah bisa kita ubah? Sekarang mungkin yang nonton juga, oh ternyata harusnya seperti itu ya gitu. Terus mereka mau mengubah, apakah masih bisa? Tentu bisa. Jadi yang namanya orang tua, aku juga orang tua, kan kita juga tahu ya. Terus belajar yang ya. namanya orang tua itu tidak luput dari kesalahan. Pasti ada masa-masanya kita sedang nggak stabil nih emosinya. Entah capek karena kerjaan gitu ya. Terus anak buat ulah, ujung-ujungnya ngegas gitu ya. Nah terus apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya udah akui. Dan apa yang harus aku lakukan? Pertama, aku harus minta maaf sama anak aku. Penting loh. Justru kita perlu minta maaf sama anak supaya anak itu bisa belajar. Oh ternyata yang namanya orang tidak luput dari kesalahan. Dan apabila aku bersalah, aku harus bisa minta maaf dan mengubah diri aku menjadi lebih baik. Dan tentunya dari segi orang tuanya, kita berusaha lebih keras lagi dong untuk bisa lebih peka untuk menekan pause button kita. Nah, ternyata sebenarnya balik lagi ya gitu ke pilihan kita juga nih pada saat misalnya sekarang kan udah ada pilihan boleh sekolah tatap muka ataupun masih mau di rumah aja. Yaitu balik lagi disesuaikan sama kebutuhannya dari tiap anak-anak karena kita paham betul itu semua yang paling tahu adalah orang tuanya. Betul gitu ya. sekali. Tapi harus diskusi juga sama anak ya. Iya, bukan keputusan orang tua saja, tetap harus melibatkan anak di setiap keputusan kita. Gitu, Closeters. Nah, dari Kak Yorana, kira-kira ada tips-tips atau pesan-pesan yang mau disampaikan kah ke mama-mama Closeters? Oke. Pesanku cuma satu sih ya, pandemi ini memang bukan masa yang mudah untuk dilewati oleh kita semua. Tapi jangan sampai kita menjadikan masa pandemi ini sebagai masa yang menghambat perkembangan anak kita, ya. Jadi setiap anak tetap berhak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk itu, yuk para moms di sini kita coba menjadi support system yang terbaik buat anak kita dan jangan lupa bahagia. Karena anak-anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang bahagia. Oke? Siap. Oke, thank you so much udah mau sharing-sharing sama kita di sini. Sama-sama. Semoga next week kita bisa ketemu lagi ya. Thank you. Oke, itu dia tadi obrolan kita bersama psikolog anak membahas seputar SFH versus sekolah tatap muka. Semoga memberikan pencerahan untuk para closeters juga. Dan untuk closeters yang mau punya mungkin masukan gitu ya Cin ya, kayak pengen deh dibahas ini gitu ya, boleh banget komen aja di kolom komen. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel ini dan like video-video kita karena episode berikutnya pasti nggak akan kalah menarik ya, Kak. Betul banget. Closet juga punya other YouTube channel yaitu Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Add to Cart, Closet Hijab, dan Closet Stand Out. Oh iya Kak Pui, aku juga mau ngasih tahu nih, teman-teman Closeters di sini juga bisa loh jadi premium member Closet Indonesia. Benar banget, karena akan dapat banyak sekali benefit, ada giveaway tiap minggunya, Dan ada diskon juga untuk produk-produk yang gak kalah menarik. terus ya Cin, kita juga bisa dapetin info-info terkini seputar event-event yang keren. Dan bisa juga ikutan arisan virtual. Wow, seru banget ya, caranya juga super gampang banget ya. Closeters cukup download aja Closet Indonesia Apps dan daftar jadi premium member. Dan biayanya cuma 20.000 per bulan aja. Wah, jadi itu tuh lebih murah daripada jajan boba kita nggak sih? Betul. Jadi langsung cus aja ya, download dan jadi premium member Closet Indonesia. So, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.